Perkenalkan, nama saya Mela Puspasari dari Analis Pertanahan, penempatan di Subdirektorat Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS kelompok 1 golongan 3 angkatan 6 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Tugas 2, Learning Journal dari Agenda 1 dengan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara oleh Mela Puspasari, Analis Pertanahan, penempatan Subdirektorat Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah. Agenda 1, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara. Bab 1, Wawasan Kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. 4. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut bendera negara adalah sang merah putih yang berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjangnya. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Untuk selanjutnya, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W.R. Supratman. Agenda 1, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara. Bab 2, Bela Negara. Pengertian bela negara. Bela negara sendiri merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Agenda 1, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara. Bab 3, Sistem Administrasi Negara. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan yang disepakati oleh para pendiri bangsa dan kemudian ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
memiliki makna pentingnya kesatuan dalam sistem penyelenggaraan negara. Kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan atau sering kita kenal dengan sebutan SANKRI memiliki landasan ide yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Agenda 1. Analisis isu kontemporer. Bab 1. Perubahan lingkungan strategis. Konsep perubahan lingkungan strategis ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan pegawai negeri sipil dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, dan dunia. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal insani yang dimaksud di sini istilah modal dalam konsep modal manusia atau human capital concept. Ada 6 komponen dari modal manusia berdasarkan pendapat dari Ancok 2002 sebagai berikut. Yang pertama, modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketambahan, yang kelima modal etika atau moral, dan yang terakhir modal kesehatan atau kekuatan fisik atau jasmani. Agenda 1. Analisis isu kontemporer. Bab 2. Isu-isu strategis kontemporer. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Setiap pegawai negeri sipil harus memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Di antaranya adalah korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi. Agenda 1. Analisis isu kontemporer. Bab 3. Teknik analisis isu. Teknik-teknik analisis isu. Yang pertama, teknik tapisan isu dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria faktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan atau sering disebut AKPR, atau dengan kriteria urgency, seriousness, dan growth atau sering disebut sebagai USG. Yang kedua, teknik analisis isu. Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis. Alat bantu teknik berpikir kritis diantaranya adalah mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab akibat untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan tersebut. Agenda 1. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah mengikuti pemaparan salah satu materi dari Pelatihan Dasar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Semoga bermanfaat.